Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdu dengan NIM 210001608. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas audit sistem informasi rawat jalan pada rumah sakit umum HKBP Balik menggunakan framework COVID-5. Baik, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan terkait dengan pendahuluannya yang ingin saya sampaikan secara sederhana saja. Baik. Nah, jadi ya, untuk teknologi informasi ini kan penting banget nih untuk rumah sakit, apalagi dengan mengelola kayak data pasien dan operasionalnya gitu. Nah, jadi rumah sakit ini kan rumah sakit HKBP ini Balik sudah menggunakan SIMRS untuk sebagai prosesnya. Tapi masalah ada seperti kayak sering downtime gitu, SDM-nya yang belum terlatih lah ya, dan keamanannya itu masih lemah. Nah, jadi untuk itu perlu adanya evaluasi dan perbaikan. Nah, di sini saya pakai COVID-5 untuk membantu meningkatkan sistemnya mereka. Oke, jadi pendahuluannya seperti itu. Nah, untuk skenario organisasi, di sini rumah sakit HKBP Balik menggunakan SIMRS untuk registrasi pasien dan juga pengelolaan resep obat dan pembayarannya. Tapi sayangnya sistem ini tuh sering bermasalah, seperti kayak pengantriannya, datanya yang downtime, ya lambat gitu, serta kurangnya pengelolaan insiden yang efektif. Nah, selain itu masih ada kekurangan pelatihan untuk stafnya ya yang mengoperasikan sistemnya ini. Seperti itu. Nah, analisisnya dan solusi ya. Jadi untuk evaluasi ini ada beberapa masalah yang ditemukan. Nah, yang pertama ini SIMRS proyeknya masih belum terstruktur dengan baik. Jadi sulit untuk perbaikan. Nah, yang kedua ini ada respon insiden yang lambat. Nah, yang ketiga ini SDM-nya kurang berkompeten dalam mengoperasikan sistemnya. Nah, dari permasalahan itu solusinya diperlukan manajemen yang lebih terorganisir, sistem pelaporan insiden yang lebih efektif, dan pelatihan yang lebih intensif bagi staf medis dan IT-nya. Untuk langkah mitigasi ya, ini jadi untuk memperbaiki layanan IT ini ada beberapa masalah yang bisa dilakukan. Yang pertama ini kita bisa membangun laporan insiden yang lebih terstruktur agar bisa ditangani ya. Nah, yang kedua ini kita bisa melakukan analisis masalah ketika downtime sehingga bisa dihindari. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga ini pastikan infrastruktur selalu dirawat dengan awet ya, dengan pemeliharaan rutin dan upgrade gitu, upgrade komponen lah, macam-macam seperti itu. Nah, untuk rekomendasinya di sini, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama kita harus memperkuat tata kelola untuk membuat strategi yang terintegrasi lah dan melakukan audit rutin gitu. Nah, yang kedua kita bisa mengadopsi teknologi cloud gitu ya. Nah, yang terakhir kita juga bisa melakukan pelatihan secara rutin agar si stafnya bisa menghadapi lah ya tantangan-tantangan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya di sini memang secara keseluruhan ada beberapa masalah ya pada tata kelola IT, manajemen insiden dan pelatihan rumah sakit pada rumah sakit HKBP Balik ya. Nah, jadi untuk rekomendasinya dari COVID-5 ini seperti memperkuat tata kelola IT-nya, modernisasi infrastruktur, dan meningkatkan pelatihan SDM. Jadi ya diharapkan memang cara ini bisa meningkatkan kinerjanya agar lebih efisien, aman gitu ya, dan memberikan layanan yang lebih baik buat para pasien dan staf rumah sakit. Baik, seperti itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.